Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas, bab 1, ayat 39 sampai dengan ayat 56. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan meninggikan orang-orang yang rendah. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Tersedia tempat bagimu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Sampan kembali menyapa Anda sekalian, semoga selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap hal yang kita lakukan itu sama dengan kita sedang menyediakan tempat bagi kehidupan kita besok. Pada saat kita melakukan kebaikan tertentu kepada orang lain, setidaknya kita telah mendapatkan tempat di dalam hatinya. Suatu ketika kita membutuhkan pertolongan, pasti ada yang membantu dan menolong kita. Apa yang mau disampaikan adalah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan tanpa kita sadari telah tersedia tempat bagi kesulitan kita ke depan. Sebaliknya, jika hal-hal kurang baik yang kita lakukan, itu artinya kita sedang membongkar atau merobohkan tempat di mana kita harus bersandar besok-besok ketika ada tantangan atau kesulitan dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk merefleksikan perjalanan hidup Maria. Dalam kitab Wahyu, dikatakan bahwa seorang perempuan sedang mengandung dan siap untuk melahirkan. Namun seekor naga besar telah siap untuk menelan anak yang akan dilahirkan oleh perempuan itu ketika ia melahirkan. Akan tetapi anak yang dilahirkan itu kemudian dilarikan di hadapan Allah, sedangkan perempuan itu telah berada pada suatu tempat yang telah disediakan baginya. Dalam penafsiran, anak itu adalah
Yesus yang kemudian berkenan di hadapan Allah. Sedangkan perempuan itu adalah Maria. Karena Maria telah menghadirkan Yesus di atas dunia ini, maka tempat yang disediakan baginya adalah surga. Dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Suatu peristiwa yang Maria sendiri tidak mengerti apa maksudnya. Namun hal ini merupakan kabar gembira bagi semesta ini, karena Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib, bukan hanya terhadap diri Maria dan Elizabeth, tetapi terutama untuk seluruh umat manusia. Dalam nyanyian pujian Maria, kita telah mendengar bagaimana Maria mengungkapkan kebesaran Allah kepada umat manusia melalui peristiwa yang ia alami. Maria telah mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk menghadirkan Yesus ke atas dunia ini, dan karena kesediaan Maria inilah, maka tempat khusus yang disediakan baginya adalah surga. Maka gereja mengajak kita untuk mengimani dan meneladani Maria serta peristiwa yang ia alami. Ia telah diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, hanya karena ia telah menyediakan atau bersedia menghadirkan Yesus bagi dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, kini tugas kita sebagai gereja adalah menghadirkan Yesus bagi dunia kita saat ini. Melalui kesaksian-kesaksian hidup yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dan baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Itulah cara kita menghadirkan Yesus di atas dunia ini. Jika kita mampu melakukan hal-hal baik tersebut, maka telah tersedia tempat bagi kita di surga. Semoga kelak kita juga akan menikmati kerajaan surga seperti Bunda Maria, karena kesediaan kita untuk menghadirkan Kristus bagi dunia kita yang sedang sakit, bagi dunia kita yang sedang lapar dan sedang mengalami malapetaka yang teramat besar. Kini kita dipanggil untuk menghadirkan Kristus bagi sesama kita yang menderita, bagi sesama kita yang mengalami ketidakadilan. Semoga dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dapat membawa kabar sukacita dan kabar gembira bagi sesama kita dan bagi kita sendiri. Tuhan telah menyediakan tempat, yakni surga, bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua.